Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, kalian sudah sangat luar biasa ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi hari ini adalah hari pertama kita tatap muka anak ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar secara daring ya. Sekarang kita sudah mulai tatap muka walaupun terbatas ya. Kita lanjut belajar. Silakan siapkan dulu alat tulis, kemudian buku paket ya. Oke, udah semua siap ya? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Mita, ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Mita ya. Baik anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir kah? Siap, ada. Ya, Satria. Mita, kenapa katanya Satria Mita? Sakit, Bu. Sakit ya? Jadi hanya satu orang yang tidak hadir hari ini. Nggak apa-apa ya. Nah, sekarang sebelum Ibu lanjut ke materi, siapa yang mau bercerita di sini? Apa saja sih kegiatan yang kalian lakukan dari bangun pagi sampai pergi ke sekolah atau sampai pulang sekolah? Siapa yang mau bercerita? Biasanya. Coba kita dengarkan ya. Silakan. Yang saya lakukan setiap hari dari bangun sekolah yaitu bangun pagi, lalu saya membersihkan tempat tidur, lalu saya mandi, kemudian sarapan, lalu berangkat ke sekolah, kemudian sampai pulang dari sekolah saya makan, lalu saya makan, saya tidur, bangun tidur saya main game. Main game, iya pasti ada main game. Oke, sekarang dulu. Tadi sudah ada menyampaikan baru bangun pagi membersihkan tempat tidur, kemudian membantu ibu di warung, membantu, kemudian ada yang ke pasar, ya. Nah, dari yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu udah termasuk apa, Nak? Ya, silakan, Pipin. Dari yang disampaikan tadi termasuk kewajiban kita sebagai seorang anak. Iya, betul sekali. Kewajiban kita sebagai seorang anak. Ya, kewajiban ya. Jadi ada kewajiban, ada yang namanya apa? Hak. Nah, dari tadi yang disampaikan oleh temannya yang bertiga itu yang termasuk hak yang mana saja? Saya Bu. Oke, sebentar. Ya, coba kita dulu deh. Yang termasuk hak yaitu tidur, Oke. makan, Ya. main game, main ke rumah teman. Iya, betul. Tepuk tangan. Iya, oke. Benar ya anak-anak ya. Tadi apa yang disampaikan oleh tadi Sita, yang disampaikan oleh Seni, tadi udah Mita juga yang mengklarifikasi, tadi disampaikan oleh Devi yang mengklarifikasi bahwa hak dan kewajiban itu ya, kewajiban seorang anak itu tadi sudah disebutkan. Yang mana hak, yang mana kewajiban. Nah, itulah yang akan kita pelajari sekarang. Nak. Hak dan kewajiban warga negara. Ya. Nah, sebelum Ibu ke materi, Ibu pengen tahu dulu ya, apa kalian masih ingat tidak dengan yel-yel sekolah? Siap, masih. Siapa yang mau mimpin? Ya, oke, Mita. Silakan ke depan, Mita. Ayo, kita bersama-sama. SMK Bisa. BMW. SMK Bisa. SMK Hebat. saya Pancasila. saya NKRI. saya Bhinneka Tunggal Ika. prestasi Yes. narkoba No. prestasi Yes. narkoba No. generasi harapan bangsa. Bersatu, maju, dan optimis. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi yang kita sudah ya, jadi bercerita juga sudah. Mari kita lanjut ke materi ya. Kita pelajari hari ini ya mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Ya, ini gambar yang kedua. Nah, yuk siapa yang lagi berpikir itu ya? Yudi kayaknya ya. Ya, oke. Berpikir, wih keras sekali berpikirnya. Apa sih gambar itu? Gambar satu itu apa? Gambar dua itu apa? Ayo, siapa yang mau? Saya Bu. Ya, lagi. Ayo, Nak, silakan Yang Nak. pertama alat transportasi, Alat transportasi. yang kedua Hah? orang bayar pajak.
udah bagus. Lagi satu deh, yang cewek siapa? Aku. Ya, kamu dulu. Ya, Satu, fasilitas umum. fasilitas umum ya. Gambar 2, orang anti tetapi berdesakan. Berdesakan. Jadi benar yang dikatakan bahwa yang pertama, gambar pertama ini adalah fasilitas umum, nak. Dan itu merupakan salah satu hak warga negara. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai makna hak dan kewajiban warga negara? Yang pertama, jadi kalian nanti mampu menguraikan apa itu warga negara dari berbagai sumber. Ya, jadi kalian nanti akan melakukan literasi. Kemudian nanti kalian akan mampu menguraikan makna hak dan kewajiban warga negara. Kalian nanti akan mampu menyajikan hasil diskusi. Jadi kalian nanti akan diskusi bersama kelompok ya. Jadi ada kasus, kalian akan diskusi, kalian akan sampaikan. Nah, setelah nanti diskusi, kalian akan mengkomunikasikan. Silakan nanti presentasikan di depan hasil diskusinya. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan. Nanti Ibu akan bagikan link. Ya, jadi kalian upload hasil diskusinya di link yang Ibu bagikan. Oke, satu-satu. Sekarang kita berbicara mengenai makna warga negara. Sebelum Ibu lanjut, nah, ada yang sudah tahu apa itu warga negara? Warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Iya, benar. Terus sekali tepat jawabannya. Warga negara adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah negara yang taat akan hukum di negara tersebut. Kesemua pengertian atau makna warga negara ini sama dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Tadi sudah disampaikan, menjunjung hukum dan pemerintahan. Artinya kalian harus taat terhadap hukum. Ya, jadi apapun itu aturan atau tertib, kalian harus taat dan mematuhinya. Pancasila, tidak yang lain ya, hanya satu yang kita punya. Kemudian ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Inilah fungsi warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban. Indonesia itu apa? Bedanya apa dengan hak warga negara? Ada yang tahu, ada yang bisa membedakan? Ayo, siapa lagi yang belum? Ya, setiap orang memiliki. Sedangkan hak warga negara itu berkaitan dengan statusnya dia sebagai warga negara. Ada yang bisa memberikan contoh? Contoh hak asasi manusia apa? Hak warga negara apa? Hak warga negara memiliki kartu tanda penduduk, Ya. menggunakan fasilitas umum, mendapat pendidikan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Sudah paham. Sekarang kita lanjut ke diskusi kelompok. Sebelum diskusi, Ibu pengen tes dulu. Apa kalian masih semangat dan fokus dengan pembelajaran hari ini? Oke, perhatikan. Jika Ibu bilang selamat pagi, tepuk satu kali. Selamat siang. Selamat sore. Nah, aduh, siapa yang kurang fokus? Ya, Mita. Ada nggak selamat sore? Tidak. Nanti harusnya tidak tepuk tangan ya. Oke, Ibu ulang sekali lagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Ya, tepuk tangan. Sudah berikan siapa-siapa saja kelompoknya ya. Jadi 4 orang ya. Kemudian LKPD juga Ibu sudah kirimkan di grup. Jadi silakan di-download, dibuka ya. Oke. Silakan lakukan di sini. Sudah bisa dibuka LKPD-nya? Di sana ada kasus nak ya. Jadi di LKPD itu ada kasus. Kasusnya itu adalah seorang yang mengemudi Mercy. Itu sempat viral di medsos ya. Disuruh minggir tapi nggak mau ya. Ibu sudah mencantumkan juga di sana alamat linknya. Jadi kalau kalian pengen nonton beritanya juga bisa. Beritanya ya. Ya, jadi dibaca dulu. Adakah hak dan kewajiban? Temen nak ya? Ya itu dah. Yang diminta? Nah ini pertanyaannya.
pertama, adakah hak dan kewajiban yang dilanggar? Jelaskan. Ada. Hak yang dilanggar yaitu melanggar hak penggunaan jalan lain karena jalan itu ada fasilitas umum yang siapa saja boleh memanfaatkannya. Tetapi orang tersebut tidak mengutamakan pengguna jalan yang lebih urgent untuk mendahului. Seharusnya sebagai warga negara yang baik kita harus memiliki sikap saling menghargai, menghormati serta mengutamakan kepentingan umum sangat diperlukan. Jangan hanya mengutamakan hak sendiri dengan mengabaikan hak orang lain. Pengadilan atau jalur hukum lainnya. Ya, silakan. Ya, ditanya oleh Sita. Menurut kamu gimana nanti penyelesaiannya katanya penanganannya? Apakah harus dilaporkan ke pengadilan atau bagaimana? Karena dalam artikel tersebut pengemudi tersebut juga sudah meminta maaf. Yang bersangkutan berusaha menepis setelah melewati persimpangan itu dan menyampaikan permohonan maafnya. Oke, tidak minta maaf ya. Kita sampaikan dari kelompok 1 dan 3 yang mewakili itu sudah benar jawabannya ya. Itulah hasil diskusi kalian. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan apa hasil diskusi hari ini? Lebih rinci lagi hasil diskusinya, hasil diskusi. Ya, silakan. Kesimpulan hasil diskusi kelompok, hak yang dilanggar melanggar hak pengguna jalan lain karena jalan raya itu adalah fasilitas umum yang siapa saja boleh memanfaatkannya, tetapi orang tersebut tidak mengutamakan pengguna jalan yang lebih penting untuk mendahului. Oke. Sedangkan Yang kedua, kewajiban ya. tidak mengutamakan kepentingan umum, menghalangi dinas pemadam untuk melaksanakan tugasnya. Iya, iya. Jadi sudah tepat sekali. Di sini ada yang belum paham tidak mengenai hasil diskusinya? Sudah semua? Ya. Berarti Ibu anggap kalian sudah paham. Nah, sebelum Ibu akhiri ke materi terakhir, kesimpulan keseluruhan pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Ya, ada. Apakah masih ada yang menyangkut di pikiran yang belum dipahami? Siap. Kalau tidak, Ibu yang akan bertanya. Kalau hak warga negara, oke, Mita. Suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya, dengan penuh tanggung jawab berkaitan dengan status komersial. Ya, kamu dah. Nah, tadi ya, sudah mau ya. Silakan. Dari awal sampai akhir apa sih yang sudah kita pelajari? Hari ini kita sudah belajar tentang warga negara, sehingga kita tahu bahwa warga negara adalah kelompok orang yang tinggal di suatu wilayah negara. Kita tahu pengertian hak, bedanya hak asasi manusia dan hak warga negara serta pengertian kewajiban. Jangan hanya menuntut hak saja di rumah ya. Jangan hanya, Bu, minta uang, pakai belanja, pakai beli pulsa, gitu misalnya ya. Tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Paling tidak kalian bantu orang tua. Pandangan lurus ke depan. Mulai pejamkan mata. Dan seluruh guru alam semesta bahwa kita melakukan silent. Penuh sukacita. Dengarkan ada suara air yang bergemericik. Sandi om. Minggu depan ingat ya, agar kita tetap diberikan kesehatan, jadi kita bisa bertemu kembali ya. Sekarang kita akhiri dengan para pesanti, silakan pulang ke rumah masing-masing ya, langsung pulang ya, tetap jaga kesehatan dan istirahat di rumah ya. Silakan pimpin. Berdiri. Ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Selamat siang.